سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى. Cek lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya pada kita semua hingga kita bisa berkumpul lagi dalam acara Jidud ngaji santai ngopi karo udud. Ya, salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti diberi syafaat oleh beliau di hari yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Selamat malam semuanya pada para ciduder. Ciduder ya. Silakan follow me. Follow di fanpage Jidud atau GP Ngaji Mari Kopi live malam ini di Madin Al-Amin Jeddah. Bagi para penggemar Jidud, apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan langsung di fanpage Jidud Ngaji Ngopi Mari Udud. Nanti mbok ada yang bingung silahkan ditanyakan apa pertanyaannya, nanti operator langsung menanyakan kepada yang mengkaji malam ini, yaitu Gus Faik Misbahun Ali. Itu aja ya. Para jidur semuanya, semoga kalian semua diberi kesehatan, masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ngaji kita pada malam hari ini. Oke, malam hari ini kita yang mengkaji pada malam hari ini yaitu Gus Faik. Sebelum Gus Faik mengkaji malam hari ini, mari kita bersolawat dulu untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liridho ilahi wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Al-Fatihah untuk kita semua, untuk para ciduder, semoga di sana dan di sini diberikan kesehatan, umur panjang, dikuatkan iman Islamnya. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين صلى الله على محمد 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 صلى الله على صلى الله على محمد 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 صلى الله على صلى الله على محمد 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 صلى الله على صلى الله على محمد 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 صلى الله صلى الله على محمد 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 صلى الله على صلى الله على محمد 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 صلى الله صلى الله على محمد 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 صلى الله على صلى الله على محمد 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 ya Rabbi salli wa sallim alaihi. Terima kasih atas bacaan salawatnya, semoga kita semua diberi kemudahan, kelancaran dalam hal apapun. Allahumma amin. Untuk malam ini kita persilakan untuk Gus Baik pada tempat dan waktu kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Summa alhamdulillah. Kita semua pada kesempatan malam hari ini dipertemukan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan sehat wal afiat. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa membawa kebaikan, kemanfaatan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja para sahabat, kita mulai kajian pada malam hari ini. Mohon maaf yang terakhir kemarin sampai faslun. Terakhir faslun. Di Terakhir faslun wa tartibu zakatul fitri. berarti sekarang Berarti liridho illahi ta'ala wa li syafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratil musannifi hadzal kitab wa yanfa'una min asarihi wa anwarihi wa ulumihi wa barakatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun utawi iki ku ana fasal suwiji. Faslun ay hadza faslun utawi iki ku ana fasal suwiji. Isine fasal yajibu as-shaum, yajibu shaumu syahri ramadhana ala kulli mukallafin, ala kulli muslimin mukallafin. Yajibu wajib. Qala al-musannifu yajibu shaumu syahri ramadhana. Yajibu wajib hukume apa shaumu syahri ramadhana, apa puasa ing wulan Ramadan. Ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam. Ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam. Sifate wong Islam mukallafin kang mukallaf. Ya, jadi pasal di sini menjelaskan tentang puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan berarti di bulan Ramadan. Hukumnya wajib. Wajib bagi setiap orang Islam yang mukallaf. Baik Islam laki-laki maupun Islam perempuan. Puasa itu berarti menahan dari hal-hal yang dapat atau yang bisa membatalkan puasa. Mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu pengertian puasa. Kemudian wajib kepada orang-orang yang mukallaf, orang muslim yang mukallaf. Wala yasihu min haidin wa nufasaa. Wala yasihu lan orasah. Min haidin saking wong kang haid. Wa nufasa alan pira-pira wong kang nifas. Wa yajibulan wajib alaihima ing atase haidin wa nufasa. Apa al-qadha'u apa ngodoni puasa. Berarti orang-orang yang haid dan nifas ini tidak sah ketika dia melakukan puasa, bahkan bisa dosa. Terus solusinya bagaimana? Solusinya dia harus mengqadha puasanya. Itu bagi orang yang haid. Berarti ini bagi kaum hawa, orang-orang perempuan. Berbeda dengan sholat ya sahabat-sahabat teman-teman. Nek sholat ini bagi dia kaum hawa ini tidak wajib untuk mengqadhanya. Mengqadha itu nyaur ya, nyaur di waktu yang berbeda. Tetapi kalau puasa itu, jadi puasa itu ibadah yang khusus, ya, ibadah yang khusus. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, ya, kita sudah diberi kisi-kisinya oleh Allah Ta'ala. Per huruf, per titik itu 10 ganjarannya. Sholat, nek sendirian, munfaridan bahasa fikihnya. Itu apa? Ganjarannya siji misalnya. Kemudian jamaah derajatnya 27. Tetapi kalau puasa ini yang memberi ganjaran, ya, yang tahu hanya Gusti Allah. Puasa adalah ibadah yang min khosaisil ibadah, termasuk ibadah khusus hanya Allah yang tahu. Kita hanya tahu caranya bagaimana. Kemudian hal-hal yang membatalkan apa saja. Itu puasa. Nah ini orang haid, sholat
itu tidak wajib diqadha. Orang nifas sholatnya tidak wajib, tetapi puasanya wajib diqadha. Wa yajibu alaihima al-qadha. Wa yajuzu al-fitru li musafirin safar qasrin. Wa yajuzu lan wenang apa al-fitru apa boboran. Bahasa sing gampang bae ya. Apa al-fitru apa boboran. Li musafirin kaduwe wong kang lelungan, orang dalam perjalanan. Safar qasrin kelawan perjalanan yang memenuhi qasar. Safar qasrin wa illam yasukka alaihi saumun. Wa illam yasukka lan lamun ora payah alaihi ing atase musafir, alaihi ing atase musafir saumun utawi alaihi iku ing atase musafir saumun utawi puasa. Wali maridin lan kaduwe wong kang mriyang ya, yang boleh membatalkan puasanya termasuk orang yang sakit ya, yang ketika menurut medis ini sakitnya ketika puasa bertambah parah, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa atau bahasa di sini al-fitru ya. Berarti bukan hanya yang berperjalanan saja. Jadi kita perjalanan jauh ya, yang jarak perjalanannya itu melebihi masafatul qasri ya. Sekitaran kalau fikhu Syafi'i 60 kiloan. Ya, 60 kilometer. Yang melebihi masafatul qasri. Ini maka diperbolehkan untuk berbuka ya, atau al-fitru tadi. Kemudian marid tadi. Orang yang sakit. Wa hamilin lan wong kang hamil. Wa murdiatin lan wong kang nusoni. Ya suku kang dadi payah alaihi ing atase hamil ing atase apa murdiah. Alaihi iku ing atase murdiah. Masaqatun utawi ana rekasa. La tuhtamalu. Ora bisa nahan sapa, ora bisa nyangga nahan sapa murdiah mau al-fitru boleh ya juzu al-fitru apa boboran ya. Berarti orang-orang yang perempuan yang hamil ya, kemudian murdiah setelah hamil kan berarti melahirkan kemudian dia menyusui, ini boleh tidak berpuasa. Tetapi itu tadi setelah selesai, setelah murdiahnya selesai, hamilnya selesai, ini wajib mengqadhanya. Wa yajibu alaihim al-qadha'u, wa yajibu lan wajib alaihim ing atase kabeh mau marid hamil murdiah apa al-qadha'u apa ngodoni puasa. Wajib apa al-qadha'u apa ngodoni puasa. Wa yajibu at-tabyitu wat ta'yinu fin niyah. Wa yajibulan wajib apa at-tabyitu apa nginepaken wat ta'yinu lan nentuaken fin niyati ing dalem nalikane niat ya. Berarti niat puasa itu apa? Tabyid, niatnya di malam hari bulan puasa. Makanya ketika habis tarawih biasanya bareng-bareng maca niat. Ini tujuannya supaya tidak lupa. Karena kalau lupa ini bahaya. Puasa tidak niat, puasanya tidak sah.
Ta'yin itu apa? Menentukan puasa Ramadan ya. Nawaitu soma ghadi an adai fardis syahri Ramadan. Itu namanya ta'yin. Wajib tabyid dan ta'yin fin niyati ing dalam nalikane niat likulli yaumin kaduwe saben-saben dina. Berarti 30 hari semuanya wajib nih niat. Walaupun di imam yang lain itu ada yang menjelaskan ya niatnya di global bisa. Di pertama malam puasa. Berarti nawaitu soma ghadi an adai fardhi jami'i syahri Ramadan. Tetapi kalau kaulnya Imam Syafi'i atau ulama ashabus Syafi'i ini niatnya ya likulli yaumin. Setiap malam kita harus wajib niat. Ya paling tidak kita di awal Ramadannya kita niat seluruh puasa Ramadan, tetapi di malam harinya juga kita niat. Nah, ketika kita lupa, kita ikut kepada imam yang lain yang memperbolehkan jamak niat, mengumpulkan semua malam-malam bulan Ramadan. Wal imsakulan ngeker menahan anil jima'i saking jima. Wal istimna'i lan ngalap sesuka, ngalap sesenengan, istimna. Wal istiqaati anir riddah. Wal istiqaati lan istiqaah anir riddati saking murtad. Wa an dukhuli ainin menjaga atau imsak wa an dukhuli ainin saking lebune perkara sesuatu jaufan ing dalam peteng illa rikhuhu kejaba iduwe shaim al khalisu kang murni ya murni itu enggak ada campuran sisa-sisa makanan apa hiru kang suci min ma'dati saking ma'dae si shaim. Berarti itu hukumnya suci at-tahir itu. Tetapi kalau itu yang dari dalam, dari jauh, ini najis. Mutah-mutahan yang dari dalam itu hukumnya najis. Nah. Wa alla yajunna walau lahdatan. Wa alla yuhma alaihi kulla yaumin. Lan yen to ora semaput kulla yaumin ing dalam saben-saben dina. Wala yasihu lan ora sah saumul idaini apa puasa ana ing idloro wa ayyama tasyriki wa ayyami tasyriki lan puasa ing pira-pira dina tasyrik ya. Berarti begini teman-teman sahabat. Puasa di bulan Id loro 2 Id rupanya Idul Fitri sama Idul Adha. Ini tidak sah. Ya, karena yauma halallahu lakum fihi ta'am wa harrama 'alaikum fihi syiyam. Itu hari Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi di hari Id ini hari besarnya orang Islam. Jadi dalam 1 tahun ini ada 2 hari besar teman-teman sahabat, yaitu hari Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Itu dalam 1 tahun. Kalau dalam 1 minggu hari besarnya yaitu hari Jumat. Makanya di sekolah-sekolah kita ya, kemudian di mana? Di lingkungan kita itu kalau hari Jumat libur. Ya. Makanya dulu kalau di pondok saya, di pondok hari Jumat itu harus makan enak. Karena hari Jumat adalah hari besarnya orang Islam, 1 minggu 1 kali. Kalau hari besar yang tahunan, ini Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian wa ayyamat tasyrik juga enggak boleh puasa.
Hari-hari tasyrik itu ada berapa? Hari tanggal 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Ini hari tasyrik, ora oleh puasa, haram puasa. Hari tasyrik ini hari memperingati Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diperintah Gusti Allah kon korban nyembelih anaknya. Ya. Kemudian beliau Nabi Ibrahim alaihissalam menyanggupi perintah Gusti Allah. Tapi korbannya digantikan dengan domba. Tawedus lah bahasa kali gintungnya. Makanya korban yang baik ketika kita mau mengikuti beliau Nabi Ibrahim, ya korbannya wedus. Walaupun sapi lebih mahal, walaupun sapi lebih besar, tapi syariat yang pertama korbannya itu dengan domba. Wa ayyami tasyriki wa kadza an-nisful akhir wa kadza an-nisful akhiru min Sya'ban wa kadzalan iku kaya mengkono-mengkono dina mau an-nisful akhiru utawi separone dina akhir min Sya'bana an-nisful akhiru an-nisfu utawi separo al-akhiru kang akhir min Sya'bana saking wulan Sya'ban. Nanti tanggal 15 Sya'ban sampai akhir. Wa yaumus syakki lan dina syak. Dinane mang. Illa ayyasillahu. Kejaba yen ta tumeka hu ing yaumus syak bima kelawan perkara qablahu ing dalem sak durunge ma. Wali qadhain au nadzarin au wirdin lan kaduwe puasa qadha au nadzarin atau puasa nazar au wirdin atau puasa wiridan. Kadang ada orang puasa yang setiap hari, ada lagi yang puasa kadang orang puasa tidak, atau biasa di puasa apa namanya Dawud. Ada yang puasa dalail setiap hari puasa, biasanya 3 tahun. Waman afsada sauma yaumin min ramadhana. Waman utawi sapane wong afsada kang rusak sapa man sauma yaumin ing puasa sak dina min ramadhana saking puasa Ramadan. Jadi itu namanya tadi puasa wirid. Puasa yang untuk wadhifah setiap hari. Jadi setiap hari puasa. Ada enggak kira-kira teman-teman? Ada. Orangnya ada. Teka ora wonge. Nah itu namanya puasa wiridan setiap hari. Ada yang wiridannya cuma Senin Kemis. Senin puasa, Kemis puasa. Sunnatur Rasul. Ya baik lah. Sing ora puasa ini. Ya. Jadi ya biasanya semua puasa itu puasa wiridan itu tergantung gurunya lah gitu. Ya, berarti ada yang mandub sunnatul Rasul, kesunahan dari puasa-puasa yang muakkad ya, yang di syariat itu ada. Misalkan puasa Tarwiyah, Arafah, puasa Senin Kemis, Ayyamal Bid misalkan, hari-hari pertengahan bulan itu. Ya, itu puasa yang muakkad. Ada yang puasa wiridan sendiri, mungkin dari gurunya, puasa Dawud, puasa ngerawat ya, macam-macam. Nah, puasa dalail setiap hari puasa. Sampai waktu yang ditentukan. Waman afsada shauma yaumin min ramadhana wala rukhsatalan ora ana keringanan iku mujud lahu kadhe wong min fitrihi saking batalaken saum bijima'in kelawan jima. Fa alaihi al ismu wa qada'u fauran. Fa alaihi lan iku wajib ing atase wong. Fa alaihi lan iku ing atase wong al ismu utawi oleh dosa. Wal qada'u utawi ngodoni fauran kelawan cepet-cepet. Wa kafaratu dhiharin lan kafaratu dhihar. Ya, berarti puasa Ramadan tadi waman afsada shauma yaumin min Ramadan wala rufsata lahu min fitrihi wal jima. Jadi orang yang membatalkan puasanya satu puasa saja di bulan Ramadan
tidak ada rukhsah ya digantikan, dikodoni, wajib kodo. Fa'alaihi al-ismu, dosa. Orang tersebut sing batal puasane hukumnya dosa. Meriang ora, musafir juga tidak, hamil tidak, murdiah, nusoni ya ora. Wong lanang misalkan batal puasane berarti hukumnya dosa. Wajib kodo ya. Kemudian mengkodo puasa, okelah dia selesai. Tetapi ganjarannya ya, ganjarannya berbeda dengan puasa di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu bulan yang khusus, bulan yang utama ya. Ibadah apapun dilipat gandakan ya. Bahkan tidurnya naumu shaimin ibadatun. Tidurnya saja terhitung ibadah. Terlebih ketika tidur diniati yang baik, maka lebih ibadah lagi. Walhasil Ramadan hukumnya wajib, puasa Ramadan hukumnya wajib untuk setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan yang mukallaf ya. Kemudian apa? Boleh membatalkan puasa Ramadan ketika dia hamil, haid, murdiah, atau dalam kondisi situasi perjalanan. Itulah faslun pada malam hari ini yang kaitannya dengan puasa. Dan puasa ini kita bertemu 1 tahun 1 kali, 1 momen. 1 kalinya itu 1 bulan. Ya, 1 bulan Hijriah itu 30 hari, kadang 29 hari, enggak 20 hari tapi 29 hari. Itu bulan Hijriah. Gimana teman-teman? Barangkali ada yang ditanyakan terkait dengan puasa dengan bulan Ramadan. Untuk apa? Batalnya puasa Ramadan. Ya puasa Ramadan puasa. Itu ketika kita menelan ludah gitu. Itu hukumnya gimana tuh? Ketika kita menelan ludah untuk berpuasa. Jadi satu hal yang sering dilakukan tapi belum tahu pasti maksudnya gimana. Ya, jadi pertanyaannya apa tadi? Menelan ludah saat berpuasa. Tadi sudah ada ya redaksinya di kitab ini ya. Ketika kita berpuasa berarti kita wajib imsak. Imsak itu menahan ya. Yang pertama disebutkan al-imsak anil jima ya. Dan seterusnya tadi ada lagi wa an dukhuli ainin ya. Kita imsak dari menahan segala sesuatu jangan sampai masuk ke dalam perut. Tetapi apa? Illa rikuhu al-khalisu at-tahir, kecuali ludah. Berarti ludah enggak apa-apa air ludah. Tetapi perlu digarisbawahi rikuhu al-khalisu at-tahir. Berarti rik yang murni dia adalah rik. Dia adalah iduh murni. Berarti mafhumnya ada rik, ada iduh yang enggak murni, campur permen misalkan. Sudah tercampur rokok misalkan. Tercampur sisa-sisa makanan. Itu rik yang ghairu khalis. Nah, ini kalau masuk dalam ini bisa membatalkan puasa. Tapi idoh yang murni idoh, kemudian tohir. Tohir apa? Biasanya ada darah kan ya. Pernah enggak giginya copot misalkan? Metu ketia ora kira-kira? Itu sudah darah hukumnya najis. Ya kan? Darahnya banyak ya. Giginya lepas kan darahnya banyak misalkan. Itu kalau masuk ke dalam bersamaan dengan rik, dengan air ludah, maka dapat membatalkan puasa.
karena termasuk rik yang ghairu khalis, najis ya. Ora tahir maning. Maka dapat atau bisa membatalkan puasa. Ya, silakan teman-teman. Kalau misalkan sahur ya, Iya. tapi yang mepet banget sama subuh kan. Nah itu lagi makan nih, tiba-tiba ada subuh. Itu bagusnya dilanjutin atau berhenti langsung? Ya, jadi Itu pertanyaan pertama. imsak itu kan dari terbitnya fajar begitu ya. Atau sebelum subuh pas. Ya. Memang kita disunahkan untuk bahasa redaktis di fikihnya biasanya disunahkan takhirus sahuri wa ta'jilul fitri. Sahur itu baiknya di akhir-akhir. Jangan jam 1, jam 2 sahur jangan. Tapi jam setengah 4, jam 4. Biasanya di awal bulan Ramadan imsaknya madan mulur biasanya. Sekitar jam 4.20 begitu ya. Jam mau mundur maning jam 4.18, jam 4.17 begitu. Nah, akhir sahur ya kira-kira jam 4 lah ya, paling mentok jam 4. Ya silakan sahur jam 4. Nah, kemudian subuh biasanya mepet dengan imsak. Ya enggak? Misalkan imsak jam 4.20, subuhnya jam 4.25, selisih 5 menitan kurang lebih. Walhasil memang imsak disunahkan untuk akhir. Sahur disunahkan untuk akhir waktu imsak itu tadi. Tetapi jangan sampai kita offset sampai subuh, ya. Berarti nek kita dengar bel imsak, ya sudah kita berhenti. Kita minum kemudian berhenti. Jangan dilanjutkan. Tadi kan pertanyaannya dilanjutkan atau berhenti? Ya diberhenti. Ketika sudah bel imsak, ya kita baiknya berhenti. Walaupun biasanya ada jeda. Bel-bel yang jalan yang dibunyikan di sekitar kita itu biasanya masih ada jeda sekitar 1-2 menit. Misalkan imsak jam 04.20, biasanya 04.19 sudah dibunyikan untuk jedanya loh. Makanya ketika makan kemudian bel, ya maksimal kita minum saja sudah cukup. Jangan sampai dihabiskan makannya. Begitu. Berarti ini tujuannya adalah untuk lil ihtiyat, untuk kita berhati-hati, jangan sampai puasa kita, ibadah kita gara-gara mangan kakean kemudian batal. Begitu teman-teman. Jadi kalau sebelum adzan apa ya? Ya sebelum adzan nggak apa-apa. Tapi perlu jadi patokannya azan kita itu kadang madan sejen-sejen ya. Ada adzan model. Biasanya kan kita ini adzannya masih 15 menit maning. Ya enggak. Iya 5 menit. Tapi sebelumnya adzannya berarti masih bisa mana? Iya maksimal banget itu. Tapi kalau bisa yang hal-hal seperti itu jangan kita tularkan ke teman, bahaya. Ya karena barangkali iya. Ya untuk kita menjaga ibadah kita ya kita sahurnya itu. Ini Gus, Ya silakan. kalau puasa Ramadan niatnya itu kan sebelum imsak ya. Iya. Sebelum kan subuh. Nah kalau puasa sunnah itu gimana? Atau sama apa? Misalnya habis subuh baru niat gitu. Ya. Jadi untuk puasa sunnah, misalkan sunnah Senin, Kamis, kita boleh niatnya saat sudah puasanya. Misalkan kita sudah sebelum tidur kita makan. Sebelum tidur kita makan, berarti habis subuh kita memang malamnya enggak ada rencana untuk puasa. Tapi karena mau sarapan enggak ada sarapan, misalkan bojone ora masak ndilalah. Bojone ora liwat lagi, nusone anake ora kober. Ini bagaimana? Pan sarapan ora sidalah tak niati puasa bae misalnya. Ya enggak apa-apa. Padahal sudah siang. Itu bebas berarti niatnya. Bebas. Satu lagi Gus, Iya. kalau puasa nih ya, kadang tuh apa ya banyak banget godangan-godangan gitu. Terutama ya kan soalnya di HP itu kan apa aja
lagi nggak sengaja tiba-tiba bodoh kayak gitu lah. Nah itu dalam puasa itu apakah batal atau bagaimana? Iya, berarti dalam puasa kita diwajibkan untuk imsak. Tadi imsak dari wal imsaku anil jima. Ya, di dalamnya ada, kemudian lanjutannya ada wal istimna. Ya, wal istimna. Istimna itu yaitu tadi yang sampean tanyakan itu. Ya. Berarti kita tidak diperbolehkan untuk istimna dan seterusnya, nggak boleh. Ya senang-senang begitu loh, nggak boleh. Ya. Maksud dari kita tidak boleh syahwat itu apa? Ya misalkan di puasa kita syahwat, jenenge wong urip kan kadang syahwat gitu ya. Iya, tetapi tetap kita ada apa ya? Ada usaha untuk menahannya. Kita berusaha menahannya. Ya. Berarti kemudian endingnya kan khurujul mani begitu ya, keluarnya mani, ya enggak? Ketika keluarnya disengaja, berarti betulnya mani itu ada yang sengaja, ada yang enggak, ya enggak teman-teman? Ya betul. Nek disengaja itu membatalkan puasa. Nek kita orang disengaja, ya orang batal. Misalkan di puasa Ramadan kita tidur, dalam tidur kita mimpi. Kita mimpi basah dalam tidur siang bulan Ramadan. Ini puasanya tidak batal, mimpi kok dari Allah Ta'ala. Beda kalau keluarnya mani ini disengaja oleh kita sendiri, ya, melalui proses-proses yang tertentu itu bisa membatalkan puasa. Paham kira-kira ya? Mungkin pencegahannya. Iya. Lebih baik lari aja lah. Coki kan iya. Coki kan baik lah menyambut kita. Dia boleh bertanya loh. Iya silahkan, barangkali ada pertanyaan lagi teman-teman. Iya silahkan. Dengan suami istri kan biasanya kalau puasa kan puasa sebenarnya lebih akhir. Jadi ketika suami itu istri itu semalam melakukan hubungan, kemudian kawan ya kawan lah ratus atau saya mau berak namanya awan atau sih namanya awan ya orang apa. Iya. Berarti tadi orang berpuasa itu harus imsak dari jima. Ya. Jima itu adalah hubungan suami istri begitu ya. Itu namanya jima. Kalau bukan suami istri namanya zina. Ya. Kalau jima itu yang sah. Ya. Itu kita harus imsak. Mulai dari terbit fajar itu sampai ghurubi syamsi. Terus kalau malam bagaimana? Kalau malam boleh. Ya, kalau malam boleh. Tadi yang ditanyakan itu Malam. iya malamnya. Kemudian junubnya kapan? Iya. Ya junub jadi orang dalam hadas besar itu junub yang baik, ya fauron. Begitu kita jima selesai, ya kita setelah jima langsung menghilangkan hadas besarnya, langsung mandi jinabah. Itu baiknya begitu. Kemudian ketika berpuasa bagaimana sampai siang? Ya nggak apa-apa. Tapi kan jimanya malam. Kemudian hadas besarnya itu sampai habis subuh misalkan. Aduh saya ngenteni padang misalkan. Ya nggak apa-apa. Resikonya apa? Ya berarti kita harus sholat subuh misalkan. Sholat subuh di waktu subuh ya. Sholat subuh waktu fajar. Iya kan, misalkan jam 4 sampai jam 6 misalkan. Itu waktu sholat subuh, katakanlah.
Ya kita mandinya jam 5:30. Ya nggak apa-apa. Padahal di jam tersebut sudah wajib imsak. Ya nggak apa-apa. Lah misalkan mandinya siang bagaimana? Ya kan sholat subuhnya bablas berarti. Berarti kita nanti qadha sholat subuh. Mungkin karena ketiduran, capek bekerja malam, kemudian tangis-tangis padang. Ya wis langsung bae adus kemudian qadha sholat. Iya. Berarti apa ya? Berarti puasanya sah, ya. Berarti ya puasanya sah, tetapi sholat kita itu loh yang ya. Ngerti enggak? Tetap kita sholat subuh, tapi setelah sholat subuh nggak apa-apa. Terus ada yang mungkin Ya berarti kita harus junub dulu baru sholat subuh. Karena sholat kita ya, sholat itu harus suci. Suci dari hadas besar, suci dari hadas kecil, suci dari najis. Iya, maksudnya setelah sholat subuh ada nanti tapi tetap sholat subuh mulai jubit terus ada Oh ya nggak apa-apa. Yang penting masih waktu sholat subuh. tapi kendalanya kan di sholat subuh. Iya. Kendalanya di sholat subuh itu tadi kita harus menjalankan sholat subuh dalam kondisi yang suci. Ya. Berarti dalam sholat itu ya teman-teman, sholat itu hukumnya wajib, kecuali udzur boleh tunda. Udzur syar'i itu apa? Ya tidur termasuk udzur syar'i. Tapi tidur yang misalkan subuh jam 4, kita tidurnya jam 3-nya, jam 2-nya, kemudian offset kebablasan sampai jam 7, jam 8. Beda dengan kita tidurnya sudah azan subuh nembe turu. Ya. Orang-orang ini sing dosa sing ngomong iki. Ya, karena wis ngerti waktunya sholat subuh kemudian tidur. Jadi intinya puasa Ramadan, kemudian dia soimnya orang yang berpuasa tersebut menyandang hadas besar, ini tidak apa-apa. Kalau hadas besarnya jimatnya itu tadi pada malam hari bulan Ramadan. Ya silakan. Ini tentang sholat. Kan salah satu syarat sholat harus bersih dari hadas kecil maupun hadas besar. Iya. Suci. Nah, kita mungkin apa namanya habis nyuci basah. Terus kita nggak ngeh bahwa kita tuh habis nyuci basah. Jadi kita langsung sholat subuh jebret. Ketika awan-awan mau berangkat sekolah kan mandi dan baru kerasa kok nyamuk dari dari subuh. Apa subuhnya itu harus dikodokkan atau udah dimakan? Ya ini bukan hanya pada praktek itu tadi ya. Misalkan kita sudah menjalankan sholat, sudah melakukan ibadah sholat wajib, kemudian setelah kita melakukan sholat wajib, kita baru tahu kita dalam kondisi hadas. Oh berarti tadi waktu sholat subuh kita hadas besar misalkan. Atau mungkin yang lain, pakaian, sarung, baju yang kita pakai ini kondisinya najis, tapi tahunya kita setelah kita melakukan ibadah. Atau tempatnya mungkin, tempat yang kita pakai untuk sholat tadi ternyata najis, tapi tahunya setelah kita selesai. Maka bagaimana? Maka kita mengqadha sholat wajib tersebut. Sholat subuh berarti kita mengqadha sholat subuh. Next sholatnya zuhur berarti kita mengqadha sholat zuhur. Tuh. Berarti prakteknya bukan hanya
tentang hadas besar saja tadi, tetapi hadas-hadas yang lain atau najis-najis yang lain, atau misalkan taunya kita barang wis rampung sembahyang ternyata sarungnya bolong, isi bolong kena rokok kapan ya, tapi kita tahu setelahnya, oh berarti tadi saya sholat menggunakan sarung ini, otomatis aurat saya terlihat, ya nah? Otomatis tidak memenuhi syarat bahkan kita untuk melakukan sholat, maka wajib mengqadhonya. Begitu ya teman-teman. Lanjut, pertanyaan lagi ya Bu. Iya. Waktu terbaik buat mengqadho itu waktu kita ingat bahwa kita harus diqadho, atau waktu sholat apa ya? Besoknya gitu. Jadi setelah sholat subuh terus kita sholat lagi qadho yang sholat subuh yang kemarin, atau kita udah kita bolong atau kita ada hadas ikut tuh ketika waktu itu kita nunggu. Ya biasanya berarti ini waktu qadho itu baiknya kapan ya pertanyaannya. Berarti waktu qadho itu baiknya ya biasanya bahasa di kitab-kitab itu wal qadhu fawron bahasanya. Ya seketika. Ya. Misalkan sholat duhur, misalkan sholat duhur kita tertidur atau lupa, lupa ya. Ini baiknya mengqadho sholat duhurnya itu ngenteni duhur ngarep apa duhur hari setelahnya, apa saiki langsung? Ya langsung, misalkan ingatnya asar, ya kita sholat urut ya. Baiknya urut biasanya. Sholat duhur dulu 4 rakaat, qadho, setelahnya nembe sholat asar 4 rakaat adaan. Jadi qadho itu kebalikannya itu adaan. Gitu. Berarti yang jelas di fikih itu biasanya dibahas urut-urutannya ya. Misalkan kita ngodoni duhur ya duhur dulu baru asar. Ya. Misalkan ngodoni subuh ya subuh nisit nembe duhur. Yang baik ya yang jelas fauron lah ya, seketika. Waktu itu juga kita ada kesempatan untuk qadho, ya kita qadho di waktu tersebut. Sepatnya. Jangan sampai menunggu sholat duhur setelahnya atau sholat subuh setelahnya, tidak. Ya monggo, terima kasih. Ada lagi? Kalau nggak ada saya tutup. Mas IT, silakan. Apa musafir? Iya, musafir itu ya diperbolehkan untuk al-fitru tadi ya. Bahasanya tadi di sini wa yajuzu al-fitru li musafirin ya, tapi ya ingat safar qasrin ya. Diperbolehkan untuk musafir yang perjalanannya ini bisa untuk sholat qasar. Dari sini Semarang misalkan, itu bisa kita qasar ketika perjalanannya itu bukan perjalanan yang maksiat ya. Jadi perjalanan itu ada yang safar fil maksiat, ada safar bil maksiat ya. Ya kalau perjalanannya misalkan dari sini Semarang mau ziarah misalkan ke Demak ziarah, di jalan kita ketemu ada maksiat di jalan, ada orkesan mandeg nisit di Pantura, orkesan akeh ya artis bintang Pantura mandeg melu dangdutan joget ya. Itu namanya safar fi maksiat. Itu tetap masih boleh namanya apa? Tapi kan tujuan kita bukan itu, tujuan kita adalah untuk ziarah wali. Kita diperbolehkan untuk sholat jamak plus qasar gitu ya. Nah, perjalanan-perjalanan yang sudah memenuhi syarat ini, orangnya atau musafirnya boleh membatalkan puasa Ramadan. Boleh ya. Perlu diingat boleh. Berarti baiknya ya jangan dibatalkan puasanya. Musafir ya musafir, perjalanan ya perjalanan, tapi puasanya tetap jalan. Karena zaman dulu perjalanan nggak enak seperti sekarang. Sekarang perjalanan kendaraannya canggih, pakai mobil AC. Kemudian apa? Lewatnya tol misalkan. Zaman dulu perjalanan musafir ya jalan kaki. Mentok-mentok hujanan ya, no ya kendaraannya. Udah.
Begitu. Walhasil boleh musafir boleh membatalkan puasa Ramadan, tetapi yang syaratnya safar qasri, perjalanannya sudah memenuhi qasar. Silakan. Ada pertanyaan dari Bapak? Jadi subscriber. Gus, Ya. ada pertanyaan dari Juders. Ya, silakan. Mas, nyong tak nyong pan Mas dari siapa ini? Panyong dari akun Den Mas Apri. Mas, Panyong pan bertanya hukumnya wong garuk-garuk dalam melaksanakan ibadah sholat apa ya? Terus bisa membatalkan sholat orang. Terus nek gatel cara ngaruke sih bener kayak apa? Terima kasih. Belum disampaikan. Syukur. Oh iya ya, ini ada pertanyaan dari sahabat Ciduder. Mas Apri. Iya, sahabat Apri yang di online sana. Di mana itu? Jakarta. Jakarta. Oh iya. Pertanyaannya tadi apa? Menggaruk ya. Hukum menggaruk dalam sholat. Berarti ini gerakan sholat ya. Jadi di sholat itu ada af'alul qalil, af'alul katsir ya. Gerakan yang sedikit atau gerakan yang dianggap banyak yang bisa membatalkan sholat. Nah, yang banyak itu apa? Yang banyak yang lebih dari tiga kali. Misalkan praktek sholat kita yang gatel misalkan di mana? Misalkan di kepala misalkan. Yang gatel kita di kepala. Kepala. Gerakan 3 kali ini bisa membatalkan sholat kita. Perlu diketahui teman-teman, 3 kali ini misalkan begini. Yang gatel di sini. Ya. Kalau 3 kali begini, ini satu. Dari tempat tangan kita, kemudian ke posisi ke lokasi yang gatel misalkan dari sini, kembali lagi, ini 1 kali. Diulangi lagi 2 kali. Diulangi lagi, ini 3 kali. Berarti tidak begini loh, 1, 2 enggak, tapi pulang pergi dianggap satu kali. Iya. Maksimal 3 kali berturut-turut, ingat. Nek orang berturut-turut ya enggak. Nek dijeda dengan tumakninah itu sudah gerakan sendiri ikutnya. Terus pertanyaannya yang benar bagaimana garuknya? Ya setelah sampai di yang gatel di kuping misalkan, nyampe di sini, ya kita berhenti. Yang kerja jangan semua tangannya begini, jangan. Yang kerja jarinya saja. Yang kerja jarinya, cukup jari 1 atau 2 saja. Enggak apa-apa kalau jarinya. Maksimalkan. Berarti setelah tangan kita berada di lokasi yang gatel, ya, yang kerja jarinya, jangan semua anggota tangannya, ya. Kalau semua anggota tangannya, ini bahaya, bisa membatalkan sholat kita. Begitu ya? Ya nggak apa-apa, yang kerja jari 1 saja malah lebih praktis. Enggak, ya. Yang gatel di dalam hidung, ada opilnya. Nah, jadi rik tadi ya, rik itu apa tadi? Ludah, air ludah itu tidak najis. Kemudian kotoran dalam hidung juga tidak najis. Kuping juga tidak najis. Tetapi yang najis itu yang dari dalam, utah-utahan misalkan. Kemudian hidung darah dari dalam. Ini najis. Iya, itu yang dari dalam itu najis. Gitu. Berarti walaupun jero congor iki dapet ora ya. Enggak apa-apa. Mereka tetenan. Ini enggak apa-apa. Tapi kok terus pilihnya kali iki nggo iki priwe. Ya, masih ada enggak itu yang dari Ciduder
Belum ada. sahabat-sahabat online. Ada lagi. Sudah menunjukkan pukul 21.46 teman-teman. Itu Mas Abri paham. Kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan pertemuan pada malam hari ini sampai di sini. Gimana teman-teman? Sudah cukup? Cukup. Saya cukupkan pertemuan pada malam hari ini sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, kita pelajari pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita pribadi, juga untuk sahabat-sahabat semuanya, sehingga apa yang kita harapkan bisa tercapai. يا أوهيل الإسعاد والعطاء والإرفان يا أوهيل الإسعاد والعطاء والإرفان غرت يا أسياد إنكم بأجرار يا أوهيل الإسعاد والعطاء والإرفان رد يا سياد إنكم بأدرار سعدونا في الدنيا وانصرنا في الأخرى بخالدة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدونا في الدنيا وانصرنا في الأخرى بخالدة الكبرى وفاطمة الزهراء بخالدة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أوهيل الإسعاف والعطاء ذي هواه يا أوهيل الإسعاف والعطاء ذي هواه أمينة المختاف إنكم بأجرار يا أوهيل الإسعاف والعطاء بهواف أمينة المختاف إنكم بأجرار سعدونا في الدنيا وانصرنا في الأخرى بخالدة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدونا في الدنيا وانصرنا في الأخرى بخالدة الكبرى وفاطمة الزهراء بخالدة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أوهيل الجهاز والمنح والفقار يا أوهيل الجهاز والمنح والفقار والترك والغراس إنكم بأجرار يا أوهيل الجهاز والمنح والفقار والترك والغراس إنكم بأجرار سعدونا في الدنيا وانصرنا في الأخرى بخالدة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدونا في الدنيا
خديجة